Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال المصنف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين. قال Allahumma shalli alaihi. Walaqad sadaqa man qala syi'ra, dan sungguh benar seseorang yang mengucapkan sebuah syair. Dan sungguh benar, walaqad sadaqa man qala, seseorang yang mengucapkan syi'ran, sebuah syair. Sahrul uyuni li ghairi wajhika dha'i'u wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu. Sahrul uyun, begadangnya mata, berarti enggak tidur. Begadangnya mata li ghairi wajhika, bukan untuk meraih ridhomu. Ini berarti kepada Allah, ya, sebutannya kepada Allah. Bukan untuk meraih ridhomu. Dha'i'u adalah sia-sia. Begadang di kafe sia-sia. Begadang main kartu sia-sia. Begadang main HP sia-sia juga. Game-game online sia-sia. Begadang untuk belajar agama, Masya Allah. Begadang membaca sholawat, Masya Allah. Begadang sholat malam, Masya Allah. Berarti karena Allah Ta'ala yang cari ridhonya. Wa buka'uhunna li ghairi fadlika batilu,
dan tangisan mata tersebut li ghairi faqdik, bukan karena kehilangan ridhomu, wa buka'uhum, dan tangisan mata tersebut li ghairi faqdika, bukan karena kehilangan ridhomu atau taatmu, batilu, adalah sesuatu yang batil, yang salah. Menangisin artis salah, ngapain? Menangisi ulama, masya Allah, karena kehilangan seorang alim, ya, itu termasuk suatu cacat di dalam agama, sehingga berkurang. Dan itu menjadikan sesuatu yang harus ditangisi. Akan disebutkan man lam yahzan bimauti alim falaysa minna. Asar ini ucapan sahabat, barang siapa yang tidak meninggal, tidak bersedih dengan wafatnya seorang alim, maka termasuk golongan kami. Dalam hal ini menangis ini macam-macam. Menangis karena apa? Ya, menangis karena rindu dengan Rasul, masya Allah. Menangis karena menyesal akan hari-hari yang berlalu tanpa ada amal soleh, masya Allah. Bahkan Abdullah Haddad, beliau itu dalam salah satu ucapannya mengatakan, tafidu uyuni bidama bidumu iswakibi wa ma liya la abki ala khairi dahibi. Mataku ini mengalir terus dengan air mata, dan mengapa aku tidak menangis atas sesuatu yang baik yang telah pergi dariku? Di antaranya apa? Dia mengatakan waktu-waktu yang kosong dari ibadah, ya, dan nafsu yang terus-menerus mengejar dunia. Ini tidak mungkin nafsu beliau, cuman ini menggambarkan kita yang lebih banyak waktu terbuang hanya untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya, anfaedah. Caranya bagaimana? Ya, tadi sering muhasabah. Itulah di salah satu pondok di Jawa Timur itu mereka mewajibkan muridnya harus megang tasbih, Kalau enggak kena tulis, ada yang bagian pemeriksa, oh fulan dengan tasbih, tulis, dihukum. Kenapa? Biar tidak nganggur. Megang kalau itu mau nggak mau tangan gerak. Kalau tangan gerak mau bawa ini, mau sholawat kan, tasbih kamu nggak mau itu. Ya. Nah, ini untuk apa? Biar jangan sampai ada waktu terbuang percuma. Nah, bahkan kita ingat waktu di pondok, kalau sudah ngantri mandi itu sampun 5-6 sabun depan. Itu yang ngantri ada yang menghafalkan alfiyah, ada yang menghafalkan mufrodat, ya, vocabulary bahasa Arab, ya, macam-macam. Ini semua untuk bagaimana waktu nggak terbuang. Kalau sudah hari ujian, masya Allah, ya, wali semua, pondok ini wali semua. Kenapa? Karena sampai nasi pagi pun nggak kemakan, sibuk menghafal. Ada yang sibuk mencatat apa yang penting. Nah, ini semuanya adalah untuk menghargai waktu. Dan masya Allah, Imam Abdul Fattah Al-Ghuddah itu beliau punya kitab judulnya Qimatuz Zaman, artinya suatu harga suatu zaman. Harga waktu ini sangat penting. Beliau juga di situ ada ulama-ulama yang mereka ini karangannya, nulis kitabnya itu di atas 100. Umurnya nggak sampai 100, ada yang 60, 70. Imam Nawawi, pengarang kitab Al-Adhkar yang sering kita baca malam Kamis, itu nggak sampai 40 umurnya, tapi karangannya sudah nyampe 100. Kalau kita pikir kapan beliau nulisnya, kapan belajarnya, ya, kenapa demikian berkah waktu?
Kenapa kok ada keberkahan waktu untuk seorang tersebut? Karena dia menghargai waktunya. Dia menghargai waktunya, betul dihargai. Sehingga dijatah mulai habis bangun tidur sampai sekian waktunya ini sekian waktu ini, dijatah terus. Dan dia nggak melanggar apa yang dia atur. Bahkan waktu main ada. Kita waktu di pondok bikin jadwal jadwal jam kita yang mulai bangun tidur lagi. Itu waktu main ada. Waktu ngobrol sama teman ada. Misalnya ngopi lah. Ngopi itu ada waktunya. Tapi selesai sudah kita selesai belajar lagi. Ya, sampai waktu ngafal ini, waktu ngafal Quran dijatah semua. Ya. Sehingga jangan sampai ada waktu yang terbuang. Nah, ini sampai kapan ya? Hendaknya sampai akhir hayat, karena memang Al-Quran sendiri itu mengajarkan kita untuk disiplin waktu. Kasih contoh sholat duhur itu tidak boleh dikerjakan sekarang, harus nanti habis ada, dan tidak boleh dikerjakan keluar daripada waktu duhur atau habis asar, hukumnya dosa. Kenapa demikian? Karena memang dalam agama kita disuruh untuk disiplin waktu, dan itu kita praktekkan, harusnya dipraktekkan. Berarti untuk menjadi seorang yang disiplin ini harus ngatur sendiri. Ya. Ramadan ada waktunya, ya. Wudu sholat tahajud ada waktunya, sholat duha ada waktunya, semua punya waktu. Sehingga kalau seorang itu mengetahui rahasia mengapa Allah Ta'ala menjadikan sebagian ibadah itu punya waktu khusus, maka dia akan ngerti, berarti di dalam mengatur itu ada rahasia yang besar. Apa itu? Disiplinnya diri kita. Nah, seorang yang sudah ngerti waktu enak, jadi nggak terbawa percuma. Umur ini nggak hilang selesai, tapi ada faedah. Ya, ada faedah. Saya ingat ada seseorang yang dia ini pensiunan PNS. Ya. Nah, di setiap pagi itu duduk di kursi depan rumahnya sambil bersandar santai. Nanti mau duhur baru tidur, bangun lagi lihat anak-anak main sampai wafat. Yang gini kita pikir, ya Allah, rugi. Waktu masa tua dia gunakan untuk dibuang ke depan rumah. Coba dia gunakan hadir majelis, atau dia gunakan baca Quran. Berapa juz dia dapat? Baca Al-Ikhlas, ya. Qul Huwallahu Ahad. Itu 1 menit itu bisa dapat 20-30 1 menit. Per huruf itu dapat 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? Belum Al-Ikhlasnya. Coba Anda ngerti pahala yang besar seperti itu, tidak akan rela semenit hilang tanpa Anda pahala. Tidak akan rela. Nah, tapi karena kita tidak ngerti nilai suatu masa, sehingga kadang-kadang bosan. Ini ngapain ya? Bosan saya. Ngapain loh? Muslim tidak boleh gitu. Seorang Muslim itu tidak boleh dia ini mengatakan, saya ngapain lah sekarang? Loh, zikir, nggak bisa zikir, nggak bisa sholat, baca Quran. Bosan ini, yang lain banyak. Sehingga seorang mukmin itu dia di dalam keadaan pindah dari keadaan yang baik ke yang baik terus seperti itu. Nah, ini masya Allah. Sehingga dalam masa ini Allah bersumpah, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, seluruh manusia itu rugi. Ruginya kenapa? Karena tidak memanfaatkan zaman. Jadi umur ini modal dari Allah. Nafas kita itu sudah menentukan, nafas engkau sekian 100 juta, gak berkurang, gak bertambah. Selesai jatahnya, tek meninggal. Sehingga mereka ini satu nafas ini dihargai betul. Jangan sampai keluar tanpa faedah. Al-Habib Umar Muhdor itu beliau satu nafas membaca Ya Latif sampai 1000 kali senafas kok. Loh kok bisa Ustaz? Lah ini gak langsung, mulai kecil dilatih, mulai kecil. Sama orang baca Yasin. Orang yang baru baca Yasin itu bisa-bisa 20 menit baru selesai dia. Karena masih gagap, masih gagap. Tiap hari dia baca. Itu bisa 5 menit selesai.
Bahkan sepeda motor dari rumah ke masjid selesai, sampai masjid selesai itu Yasin. Ya, kenapa? Terbiasa. Nah, bahkan kita punya guru, itu kalau sudah ada hajat, ya, nah, itu duduk baca Yasin 41 kali sekali duduk. Nah, karena memang termasuk hal yang mujarab untuk hajat. Paling mujarab yang hajat itu diantaranya membaca Yasin dengan satu niat hajat, tapi 41 kali. Ya, itu kalau nggak terbiasa paling habis 3 jam, 2 jam. Ya, wah ini sudah miring-miring sudah. Ya sudah terbiasa enak duduk ya selesai. Kenapa mereka terbiasa? Karena membiasakan diri. Memang nggak enak, awal-awal nggak enak. Begitu terbiasa enak sudah. Semua sesuatu perlu untuk dididik ke jiwa kita ini perlu. Karena nafsu nggak suka giat. Nafsu ini nggak suka capek, pengennya santai. Gerakkan, ayo harus. Istilahnya kunci itu berusaha pasti bisa. Itu berusaha pasti bisa. Apapun itu, urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat, berusaha pasti bisa. Karena nggak ada yang mustahil. Selama kita ada semangat dan minta kepada Allah untuk dimudahkan. Ya. Ayyuhal walad, wahai anak, ish ma syita, hiduplah terserah engkau. Hiduplah terserah engkau. Mau hidup ibadah terus, mau hidup foya-foya terus, mau hidup main game terus, ya. Mau hidup nuruti syahwatnya terus, terserah. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Hiduplah terserah engkau, karena sungguhnya engkau akan mati. Itu sudah mati, itu pintu yang dimasuki seluruh manusia. Yang sudah masuk, yang belum masuk nunggu. Ya. Nah, nunggu ini kita nunggu dengan keadaan apa? Itulah kalau orang ngerti hakikat hidup, dia ngerti hidup, maka dia tidak akan santai-santai. Saya kasih contoh, seseorang yang di penjara, yang divonis mati, engkau 2 tahun lagi tembak mati. Itu walaupun makan enak depannya kurang selera dia. Kenapa? Ditembak mati habis ini. Gak selera. Orang yang ngerti dia akan wafat, gak akan terlalu nyaman di dunia. Isinya dia ngerti, rumah besar, ya istri cantik, anak banyak, gini. Dia ngerti ini pasti anak tinggal nanti. Pasti anak tinggal. Kalau seperti itu, ya persiapkan sesuatu yang membuat Anda tenang di alam kubur. Ya, karena mereka semua kita tinggalkan semua nanti. Ya, kita semua tinggalkan. Dan kita pasti akan lewat pintu yang namanya mati, itu sudah pasti. Tidak ngurus umur, tidak nunggu sukses, tidak nunggu sudah nikah belum, tidak nunggu. Pintu ini semuanya kalau sudah ajalnya yang sudah diberikan Allah untuk dia selesai, maka pasti masuk. Pasti masuk. Sehingga kalau seorang itu mengerti dia akan wafat, maka bagaimana hidupnya dia pergunakan yang faedah, yang manfaat, sehingga itu menjadi tabungan dia nanti di alam kubur. Ya, di alam kubur jadi tabungan. Dan paling lama antara kehidupan di alam kubur sama dunia itu alam kubur. Alam kubur itu kita nunggu sampai hari kebangkitan, ya, sampai kebangkitan. Belum ada surga dan neraka. Dalam kubur nanti kalau yang masya Allah orang baik, orang soleh dapat nikmat kubur, ya. Yang orang-orang yang na'udzubillah, orang kafir, orang fasik, dapat siksa kubur. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, sampai datanya hari kebangkitan. Ya. Nah, sehingga
kurang cerdas ya kalau ada seseorang urusan sepele, urusan ditolak cintanya bunuh diri. Ini repot. Bunuh diri Anda itu menjadikan di alam barzah dikira dengan berdiri selesai urusan, tidak, malah lebih ribet, lebih repot ya. Dikira dengan dia minum baygon terus aman, tambah repot ya. Sehingga perlu dipikir matang-matang. Nah, sehingga kalau seorang itu ngerti dia akan mati, dia akan persiapkan untuk matinya itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara bagaimana Allah ridho. Sehingga yang diminta adalah husnul khotimah. Tapi gak cuma minta ya, husnul khotimah ini tergantung dari husnul hayah. Kebaikannya ditutup tergantung dari kebaikan ketika hidup ini ya. Itu pengaruh besar. Pengaruh ketika hidup itu berpengaruh keadaan ketika wafat, pengaruh itu. Sehingga penting di sini. Nah, pengen meninggal baik ya perbaiki hidup. Ya, ibadahnya, akhlaknya, jangan mendolimi orang, jangan meninggalkan sholat, nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, wa ahbib ma syi'ta, cintai siapapun yang engkau suka. Wa ahbib ma syi'ta, cintai siapapun yang engkau suka. Atau apapun yang engkau suka, bisa siapapun, bisa apapun. Cintai apapun atau siapapun yang engkau suka. Fa innaka mufariquh, karena engkau akan berpisah darinya. Karena sungguhnya engkau akan berpisah darinya. Dari sinilah mengapa sih syariat itu ya, itu seringkali melarang kita untuk cinta dunia. Apa sih dunia itu? Dunia itu selain Allah atau selain yang berhubungan dengan Allah. Contoh cinta rumah, cinta motor ya, cinta uang, cinta fulan ya. Itu selain yang berhubungan dengan Allah, itu dunia. Sehingga dilarang. Kenapa? Karena nanti Anda pasti berpisah darinya. Kalau berpisah pasti sakit. Pisah yang dicintai. Nah, berarti apa? Cintailah sesuatu yang membuat Anda, yang ikut dengan Anda nanti. Apa itu amal soleh? Cintailah sesuatu yang betul-betul membuat Anda dapat manfaat di akhirat. Cinta Allah, cinta Rasul ya, manfaat cintanya. Ini apa? Atau orang-orang soleh, manfaat. Kenapa? Karena syafaat mereka kita harapkan ya. Dan kita ingin berkumpul dengan mereka sesuai dengan sabda Rasul, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Cinta artis ya kumpul artis, cinta pemain bola ya kumpul pemain bola. Di mana ya tergantung. Oh di neraka ke neraka ya. Sehingga dipilih, cinta dipilih. Sehingga dari sini penting kita ini lebih mengenal orang-orang soleh daripada orang-orang bejat ya. Kenali, apalkan nama mereka, Gurus Kumpul, apalkan Syekh Sama, apalkan. Karena dengan mengenal atau baca manakibnya, kita baca manakibnya, oh Syekh Sama waktu kecil seperti ini, ibadahnya seperti ini, nanti akan tumbuh cinta. Kalau sudah cinta, kepingin kita hidup seperti itu. Dan itu modal kita kumpul dengan mereka. Kita kan enggak senang manakibnya artis. Artis ini lahir di sini, dihafal. Main bola ini pindah ke sini hafal ya. Ya. Nah, yang repot malah manakib kartun hafal, Doraemon hafal manakibnya ya, tapi nabinya nggak hafal. Ini emang ya, nabinya nggak hafal, harus hafal. Sehingga hafal itu yang kita cinta. Semua kitab maulid
mau Diba, mau Azr, Barzanji, semua itu penuh dengan manakibnya Nabi Muhammad. Sehingga eman kalau baca tapi nggak ngerti maksud, itu eman. Walaupun dengan sholawat saya senang tambah rindu, betul. Tapi rindu Anda kalau nggak kenal ya repot. Rindu tapi nggak kenal, ya gambarkan. Ada cerita Nabi di situ. Bagaimana sebelum beliau lahir banyak kejadian. Ketika beliau diasuh oleh Siti Halimah Sa'diyah banyak kejadian. Ketika beliau bersama kakeknya banyak kejadian yang besar. Ketika dengan pamannya, kemudian ketika berdagang ke Syam oleh pamannya, diajak pamannya, banyak kejadian yang besar. Itu tambah cinta kita. Nah ini tidak ada jalan lain kecuali harus memahami isi maulid, ya, atau membaca buku-buku tentang sejarah Nabi, ya, artikel itu banyak. Gunakan HP itu untuk kebaikan. Dengar ceramah tentang Nabi, itu tambah mahabbah. Kalau sudah cinta, maka semua amal soleh kita ini tanpa beban. Kenapa? Oh, Rasul nyuruh ini, oh, Rasul nyuruh ini, Rasul nyuruh baca ini, diamalkan. Bukan kepaksa, enggak. Tapi karena dasar cinta, itu yang dimaksud. Cinta ini penting. Tapi ke siapa cinta kita ini? Itu yang perlu perhatikan. Cinta ini Masya Allah. Tapi kepada siapa hendaknya kita mencintai? Karena cinta ini pengaruh. Cinta ke orang bejat jadi orang bejat. Cinta ke artis, maka model rambut Anda, ucapan Anda, pakaian Anda kayak artis itu. Cinta ke ulama, mulai pakaian pengen kayak ulama, mulai sorbannya kayak gurus kumpul, ya. Nanti sholawat senang sholawatnya, senang ininya kayak gurus kumpul. Kenapa? Cinta. Sehingga naruh cinta ini harus betul-betul, jangan sembarang. Taruh ke siapa yang Anda pengen selamat di akhirat dengan cinta itu, maka cintai. Ya. Dari sini penting untuk orang tua nyarahkan anaknya ini figurnya ke siapa harus. Ya, jadi jangan sampai lagi itu kenal artis fulan, tapi tidak kenal ulama. Kenalkan ulama. Ya. Sehingga dari sinilah mengapa para guru-guru kita menganjurkan taruh foto-foto ulama di rumah. Ya. Sehingga nanti anak tanya itu siapa, jelaskan, oh ini loh, ini Habib ini, ceritakan di antara apa akhlaknya beliau, ceritakan, sehingga tumbuh rasa senang. Tempelkan foto ulama, ya, bukan sesuatu yang aib, bukan, itu bagus. Karena sekarang ini kalau nggak ada foto ulama, foto artis taruh kamar, ya, foto Rosi taruh situ. Ya kenapa, ngapain gitu? Ya Allah, repot. Ya, ada yang foto rambutnya sudah awut-awutan, ya, itu yang dibanggakan. Akhirnya orangnya mau dari itu juga. Kan tadi seseorang pasti terpengaruh dengan yang dia cintai. Sehingga dalam hal ini Rasulullah, ya, Imam Ghazali mengatakan ahbib masyita, cintai apapun yang engkau suka. Terserah mau cinta apa, mau cinta siapa, tapi engkau pasti akan berpisah darinya. Maksudnya apa? Kalau mencintai sesuatu, ya, jangan terlalu, karena nanti Anda akan berpisah darinya sehingga enggak sakit. Ya. Kalau sakit hati, Anda pasti akan membenci orang atau zat yang membuat Anda pisah darinya. Kayak gini, ya, umpama ada fulan, ya, cinta dengan fulana, cinta betul, atau ditikung sama yang C, ditikung, ya, dihikai tanpa ada apa-apa langsung dilamar. Marah gak dia sama yang C? Marah betul. Kenapa? Ini yang menghalangi saya untuk dapat fulana. Ya juga, jika seorang itu cinta betul dengan dirinya, ngumpulkan dia, ya, sampai rela irit makan, ya, makanya cuma lauk kangkung aja, yang penting kaya cepat Ustaz, ya, dikurangin makannya sampai dia kurus kering, sandal jepit terus, ya, terus kenapa? Yang penting kaya, belum nikmati meninggal. Siapa yang dia benci? Bisa Allah dia benci.
Ya Rob, kenapa kok meninggal? Saya belum menikmati, saya kumpulkan. Loh, Anda meninggal benci Allah. Ini su'ul khotimah. Su'ul khotimah, hati-hati. Sehingga itulah para ulama mengatakan jangan cinta dunia. Cari yang banyak tapi hajar. Cari yang banyak silakan, tapi jangan masuk sini. Jangan masuk ke hati, sehingga itu menjadikan penyakit. Kalau sudah pisah, nggak rela untuk pisah dengan yang dia cintai, nggak rela, sehingga dia benci ketemu dengan Allah. Ini bahayanya orang kalau cinta dunia, ya. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta. Beramallah menurut kehendakmu. Beramallah menurut kehendakmu. Terserah mau amal apa, terserah. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih. Sesungguhnya engkau akan dibalas akan amal itu. Fa innaka majziyun bih. Sesungguhnya engkau akan dibalas dengan amal itu. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapapun yang beramal kebaikan walaupun sekecil biji atom, dalam tafsir sebutkan seperti orang yang mendapati tai cicak di musola, dia ambil, dibuang di luar. Sepele ini, tapi dia akan melihat nanti pahala membuang kotoran itu dari masjid. Dia dapat pahala. Ya, apa yang nyapu musola. Ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapapun yang berbuat keburukan walaupun sekecil biji atom, dia akan mendapatkan balasannya nanti. Sebagian ulama mencontohkan, nemui orang dengan wajah sinis, istilahnya apa, senyum itu senyum ngejek, itu kayak sepele, di akhirat dapat itu nanti dosanya. Kalian sampai apalagi sampai ngejek, sampai mukul, nah ini lebih parah lagi. Kalian sepele itu cuman masalah senyum ngeremehkan, itu senyumnya ngeremehkan, itu dapat balasan. Ya, sehingga jangan remehkan perbuatan dosa, karena gunung dari kerikil. Gunung itu dari kerikil. Ya, sehingga penting. Kerikil sedikit, tapi kalau banyak jadi gunung juga. Nah, dari sini seseorang kalau mengerti semua amal dia pasti dibalas, maka dia akan mikir berkali-kali ketika itu suatu kemaksiatan. Mikir, duh ini dibalas banyak, ini dibalas banyak. Orang kan maling itu mikir, ya, kalau dia ada kesempatan, ini dia nggak mau ngambil sandal, jepit apa kulit, ini kalau ngambil jepit, dosanya juga sama ini. Kalau kulit ya mendingan lah, ya. Milih dia milih mikir. Bahkan kalau ada cuma jepit, jangan, dosanya lebih besar itu. Juga harganya nggak seberapa, ya. Mikir gitu maksudnya. Kalau kulit ya lumayan. Ya. Ini orang penjahat aja masih mikir. Sehingga penting dalam hal ini harus kita banyak mikir ketika mau bermaksiat kepada Allah. Kemudian ayyuhal walad, insyaallah kita lanjutkan yang akan datang insyaallah. Mana fikihnya? Sunnah setelah wudu. Sudah itu. Oh ya. Baik, sebelum kita bahas untuk minggu depan, itu kita ada acara itu, jadi jam 8:30. Ya, minggu depan 8:30 kita mulai, karena jam 9 ada acara. Bisa 10 lah, 10 untuk minggu depan aja. Lanjutannya seperti biasa. Ya, jadi minggu depan 8:30 sampai 9:30. Ya. Nah,
Selesai kita kepada sunnah-sunnah wudu, maka sekarang masuk kepada hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Sudah belum? Sudah. Berarti makruhatul wudu. Masuk kepada hal-hal yang makruh dalam wudu. Yang pertama, wudu dalam keadaan telanjang atau buka aurat, ya, pakai sidi aja wudu, ini makruh. Walaupun sendirian di kamar mandi, walaupun, ya, hukumnya makruh wudu dalam keadaan terbuka aurat. Kemudian yang kedua, wudu di kamar mandi, apalagi WC, ya, kamar mandi makruh, apalagi WC. Bahkan disebutkan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, min asbabil faqr, termasuk sebab fakir. Bisa fakir ilmu, bisa fakir harta, ya macam-macam fakir itu. Itu adalah mudawamah, keseringan wudu di kamar mandi, ya. Itulah, usahakan ada tempat wudu khusus di luar kamar mandi, ya. Bikin tong, ya, kasih keran, itu biar selamat daripada makruh. Yang ketiga, membasuh lebih dari tiga kali. Membasuh lebih dari 3 kali. Ya. Basuh muka 4 kali, 5 kali, hukumnya makruh. Ya. Kenapa? Menyebabkan was-was. Ya. Oh, jadi kadang-kadang bisikan, itu ada yang kurang, tambahin lagi. Itu ada yang kurang, tambahin lagi. Sampai semakin sabun, tambahin lagi terus. Ini was-was. Bahkan orang was-was sedikit, kalau sudah kena penyakit itu dianjurkan 1 basuhan, jangan 2. Basuhan selesai, ada yang kurang, nah itu dari syaitan, jangan digubris. Tetap aja lagi sholat sampai Anda tenang dengan 1 kali basuhan, baru kembali ke sunnah lagi 3 kali sampai tenang. Kalau masih kurang pas terus patuannya sampai dia betul-betul wis tenang, sudah 1 tahap biasa, baru 3. Kenapa? Kalau tetap seperti 3 terus, tambah was-was. Ini obatnya, ya. Ada macam-macam. Kemarin kita di telepon orang, Ustaz, saya kena was-was setiap mau sholat pasti buang air. Tapi kalau enggak itu enggak buang air. Habis wudu pasti ada. Maka kita, jadi kalau mau takbir, kalau sholat jamaah langsung buang angin, wudhu lagi, ya. Tapi kalau selain itu mau ke pasar nggak ada buang angin, enggak. Maka ini kita tanya, buang angin itu kalau keluar suara atau ada aroma, kalau cuman sekedar gerakan di jalan belakang kayak ada yang ces itu bukan lawan, itu bukan itu setan liuk. Itu setan itu yang lihat, biarkan, ya. Nah, sampai itu ada dengar suara atau mendapatkan bau, baru itu, oh ini berarti saya kata. Selama nggak ada itu lanjut aja, ya. Itu setan yang sering seperti itu. Nah, sehingga harus ada obatnya tadi, ya. Nggak ada di apotek, nggak nemu obat was-was, ya. Dan sering membaca surah An-Nas, karena An-Nas ini, surah An-Nas ini adalah surat yang Allah menyuruh Nabi Muhammad berlindung dari penyakit was-was, min syarril waswasil khannas, ya. Ini penting. Kemudian yang selanjutnya, berlebihan dalam menggunakan air. Berlebihan
berlebihan dalam menggunakan air. Contoh, basuh muka 1 kali segayung, 3 kali 3 gayung, tangan 3 gayung lagi, Masya Allah, habis satu tandon untuk wudhu sekali. Ini berlebihan ya. Dalam hadis sebutkan para sahabat mengatakan karena Rasulullah SAW itu kalau wudhu air 1 mud 6 ons, anggaplah aqua ini berapa ya, berapa liter ini? 300 ya, 1 liter itu lebih dikit daripada 1 kilo ya. Nah, Rasul ini 7 on, tapi 2 kalinya inilah wudhunya beliau dan sempurna itu, mulai saat kumurnya menghirup airnya, dan beliau badannya besar ya, badannya besar, gak kayak kita kecil, beliau besar dan cukup, 2 ini cukup ya. Kita mungkin ini untuk kumur dok, kumur aja ya Ustaz. Yang parah lagi, sebagian anak pondok itu yang anak baru-baru itu kalau lihat air kamar mandi segini, waduh ini tayamum katanya, dia junub tayamum, saya bilang ini cukup. Kalau di rumah itu langsung dikeraskan kerak itu, kebiasaan boros ya, jangan dibawa. Nah, sehingga walaupun tengah laut, di tengah laut tetap makruh boros. Tengah laut ini yang penuh air ini makruh boros ya. Dalam Al-Quran berfirman wala tusrifu, jangan berlebihan, innallaha la yuhibbul musrifin, Allah enggak suka orang-orang yang berlebihan. Ini ayat turun urusan makan minum, tapi Allah mengatakan ini umum, semua hal enggak boleh berlebihan ya. Tapi ada pengecualian. Seperti apa? Sedekah berlebihan enggak apa-apa ya, sedekah boros enggak apa-apa, boros sedekah ya, atau menjamu tamu tidak apa-apa berlebihan ya. Karena kita mau menjamu tamu, tamunya 1, nyembelih kambing untuk 1 tamunya loh, untuk memuliakan tidak apa-apa, memuliakan ya, tidak masalah. Nah, terus kemudian di antara yang makruh, mendahulukan yang kiri dari yang kanan. Mendahulukan yang kiri dari yang kanan. Kecuali yang tidak disunahkan taqdimul yumna, didahulukan kanan, seperti basuh telinga. Itu kalau kiri dulu ya tidak ada makruh, karena memang tidak ada kesunahan kanan dulu, tidak ada ya. Kemudian berbicara ketika wudhu ya, tanpa hajat ya, berbicara tanpa ada hajat ketika wudhu ini makruh, sambil ngobrol wudhu ya. Itu diantara hal-hal yang makruh di dalam wudhu. Nah, sekarang masuk kita ke pembahasan mandi wajib ya. Habis menghilangkan hadas kecil, sekarang ke menghilangkan hadas besar, bab mandi wajib. Bawahnya sebab-sebab yang mewajibkan mandi adalah sebab-sebab yang mewajibkan mandi adalah satu, keluarnya mani atau sperma. Mau itu mimpi, istilahnya mimpi basah ya, atau keluar sendiri karena nontonkah macam-macam, atau dipaksa keluarnya, hukumnya sama.
Ingat ya, keluar karena nonton dosa, tapi nggak sampai besar. Keluar karena khoyal dia lihat kipas angin khoyal, keluar dosa. Kipas angin Ustaz, iya, khoyalnya yang parah, makanya nggak bahaya, hayalnya yang repot. Nah, keluar dengan sebab dipaksa, ini dosa besar. Dalam hadis disebutkan mal'un man nakaha yadah, dilaknat orang yang menikahi tangannya. Ini bahasanya Nabi halus. Zaman dulu nggak ada, zaman dulu cuman Rasul sudah ngasih apa, isyarat ke situ, ada nanti seperti itu ada, tapi beliau bahasanya halus. Mal'un, terlaknat yang menikahi tangannya. Ini maksudnya apa ya tadi, mengeluarkan paksa. Nah, ini termasuk dosa besar ya, kalau tidak kuat nikahnya ya, kalau tidak kuat nikah ya. Nah, kemudian yang kedua, berhubungan badan ya, hubungan badan. Para ulama mengatakan walaupun dari belakang ya, naudzubillah, ini perbuatan kaum Lut sehingga mereka ditimpa batu dari langit ya, kaum Lut. Nah, itu lebih parah lagi dosanya, tapi tetap wajib mandi, sama wajib mandinya. Terus yang ketiga, haid, perempuan haid ya, haid untuk perempuan keluar darah haid, istilahnya datang bulan. Kok bulan istilahnya? Maksudnya biasanya bulanan ya, ini tamu bulanan, itulah dianggap datang bulan. Sehingga ada obat kalau terlambat bulan ya apa ya, ini harusnya bulan purnama kok belum muncul ya, ada obatnya, obat datang bulan ya, terlambat bulan. Nah, itu istilahnya apa namanya, memang bulanan datangnya, tapi tidak harus. Ada kalanya perempuan itu sampai 5 bulan 6 bulan nggak keluar ya, dan itu bukan suatu ini penyakit dah ya. Karena memang ada perempuan yang haidnya ini setahun sekali ada ya. Nah, dan itu keberkahan untuk suaminya, nggak ada libur masalahnya ya, keberkahan. Nah, ada yang sering tiap bulan 15 hari 15 hari, ini repot juga, paling banyak haid ini 15 hari ya. Nah, kemudian yang keempat, nifas ya. Nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan, itu nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, minimal sebentar, istilahnya 1 menit 2 menit selesai. Biasanya 40 hari, biasanya 40 hari. Nah, dan 40 hari ini nggak sholat perempuan itu ya, nggak sholat ya, dan nggak wajib qadha. Ini kalau puasa wajib qadha. Kalau puasa dia nggak boleh puasa, wajib qadha. Kalau sholat nggak wajib sholat, nggak wajib qadha ya. Nah, inilah jarang perempuan jadi wali, jarang. Sholatnya kurang terus ya. Nah, terus kemudian maksimal 60 hari, maksimal masa haid 60 hari, memang masa nifas 60 hari ya. Nah, baru kemudian yang kelima, melahirkan walaupun nggak sempurna, contoh keguguran ya, itu tetap wajib mandi, keguguran itu wajib mandi. Jadi melahirkan sendiri itu sudah hadas besar. Cuma perempuan melahirkan tapi nggak keluar nifas, tetap wajib mandi karena melahirkannya. Tapi kalau nyambung dengan nifas ya sudah, nanti mandinya nunggu nifas selesai, karena percuma juga bersuci tapi masih nifas gitu. Yang terakhir, meninggal ini dimandi
dimandikan, bukan mandi sendiri, ya. Dimandikan ya. Nah, selain 6 ini tidak wajib mandi. Mungkin sebagian itu ada yang sulit membedakan antara madhyun ya sama mani, karena sama-sama lezat keluarnya. Ini beda. Kalau mani hukumnya wajib mandi dan dia suci. Sumpama seorang sarungnya kena mani, dia pakai sholat tidak apa-apa karena suci. Ya, karena dia asal muasal makhluk hidup, asal muasal makhluk hidup. Kalau kita hukumi najis, semua kita. Ya, ini asal muasal kita. Dalam Al-Quran, khuliqa min ma'in dafiq. Manusia diciptakan dari air yang muncrat, itu tadi itu sperma ini, asal muasal, sehingga dia suci hukumnya. Kalau madhyun, dia hukumnya najis, tapi tidak wajib mandi, kayak buang air kecil. Ya, untuk membedakannya kayak Ustaz memang sulit, karena sama-sama lezat keluarnya. Cuman dari aroma beda. Kalau mandi itu aromanya kayak adonan tepung atau putih telur, ya, kayak itu. Kalau madhyun ini nggak ada aromanya, ya, nggak aroma. Nah, sehingga kalau kita bingung membedakan ini mani apa madhi, maka suruh pilih salah satu. Silakan pilih mani, ya berarti suci, cuma wajib mandi. Milih madhyun, maka berarti najis, tapi tidak wajib mandi, hanya wudhu. Silakan. Ya, nah itu diantaranya. Kemudian yang kedua, bab yang kedua, syarat-syarat mandi sama dengan syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat mandi sama dengan syarat-syarat wudhu. Seperti air suci yang mensucikan, tidak terdapat di seluruh badan sesuatu yang mencegah masuknya air. Tidak terdapat di seluruh badan sesuatu yang mencegah masuknya air. Karena itulah tato atau stiker, ya, atau tato palsu, yang penting yang mencegah masuknya air ini harus dihilangkan sebelum mandi wajib. Nah, repotnya sudah jadi tato kayak apa Ustaz? Maka ulama mengatakan dilihat bertatonya ini kapan. Kalau bertatonya sebelum balik, ya, umur 5 tahun sudah bertato, 5 tahun bertato, ini hukumnya nggak wajib dihilangkan karena dia belum mukallaf, belum dosa, ya, nggak wajib dihilangkan itu. Tapi kalau bertatonya sudah balik, wajib dihilangkan jika tidak membahayakan kulitnya jika dihilangkan. Sekarang banyak alatnya, ada laser itu ada sudah, jadi nggak ada alasan sakit, ya ke setrika dulu, di setrika sakit, bisa fungsi kulit hilang, nggak ada rasa lagi dia. Nah, sehingga kalau Allah mengatakan ya kalau sakit tidak apa-apa, nggak usah. Di sekarang nggak ada alasan, sekarang ini ada lasernya ada sudah, sehingga dan nggak bahaya, ya, wajib dihilangkan. Nah, sekarang muncul tren-tren kayak gini, tato itu kan bukan nakal, seni aja. Ya, pintar, orang Yahudi ini pintar, Yahudi dan pengikutnya ini pintar. Ya, sesuatu yang rusak dia poles, kayak ini kan suatu tren biar percaya diri, ya, biar pede, ya. Nah, nanti artis ya itu suruh buka pakaian, kenapa? Kan profesional, ya, profesional. Ini setan semua itu, hati-hati, ya, hati-hati. Nah, terus sekarang ya kalau nggak ada pacar, ini kurang berbaur.
kurang berbaur. Nah, ini repot ya, sehingga jangan itu kemudian dan lain-lain itu sama seperti syarat wudhu. Yang selanjutnya rukun mandi. Jam berapa ini? 12 pas. Oh ya, ada pertanyaan? Kita lanjut pada bab rukun mandi, insyaallah. Ya, jadi untuk gambar ini pembagiannya seperti ini. Memang dalam hadis disebutkan man sawwara suratan kullifa yaumil qiyamah ayanfukha fiha wa laysa binafikh. Barang siapa yang membentuk suatu gambaran. Sawara ini enggak harus gambar ya. Ya, bikin patung boleh, relief boleh, itu masuk ke situ. Maka dia dipaksa untuk meniupkan roh pada benda itu, dan dia tidak mungkin ngasih roh karena dia bukan Tuhan. Berarti apa? Dosa aja. Cuma para ulama mengatakan di situ tafsir, ada perincian dalam hukum fikih. Yang pertama, antara makhluk mati apa makhluk hidup. Ya, kalau makhluk mati aman. Anda gambar rumah, gambar gunung, gambar matahari, awan, silahkan. Nah, kalau makhluk hidup bagaimana? Dibagi dulu antara apa yang bisa bergerak, istilahnya hewan, manusia, atau tumbuhan. Kalau tumbuhan aman ya, tumbuhan aman. Nah, berarti sekarang antara manusia dan hewan. Ini apa? Dilihat dulu, tafsir dulu. Jika gambar itu atau patung itu bisa ditiup roh, contoh penuh dia full, ya, maju tiup roh dia hidup, atau enggak, maka kalau enggak bisa ditiup roh, hukumnya enggak dosa. Contoh gambar orang lehernya hilang, ya, lehernya hilang, ini kalau kasih roh enggak hidup juga ini. Atau foto segini aja, ya, foto segini, biasanya gambarnya foto segini, atau patung segini kan tidak masalah. Ya. Nah, terus kemudian untuk masalah gambar itu ada gambar yang punya bayangan sama gambar yang nggak bisa bayangan. Kalau gambar yang ada bayangan, ini yang masih yang mandiri ya, yang bayangan seperti patung atau relief ini tak timbul dia, ya, gambar yang timbul ada kan? Nah, itu kalau punya bayangan hukumnya tidak boleh. Kalau full tadi, misalnya dia ditiupkan roh bisa hidup. Kalau mau bikin patung hewan seperti apa, dia bikin sekiranya dia nggak bisa hidup. Itu tadi itu, ya, kepalanya dikasih kawat aja, ya. Lehernya bentuk kawat aja, mati dia, nggak bisa hidup, tidak masalah. Nah, atau gambar hewan tapi dipakai untuk hal-hal yang rendah kayak keset, ada kan gambar burung jadi keset, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ditaruh dipajang di tembok-tembok, misalnya di muhtaram hormati, ini nggak boleh, ya, tidak dibolehkan. Dikecualikan mainan anak-anak, boneka, robot, ya, itu kan lengkap itu, Barbie itu lengkap itu, hukumnya tidak masalah, mainan anak-anak, ya, bukan patung, dia mainan anak-anak, tidak masalah. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kitab ini pada yang akan datang. Fadil Habibina Syafi'i Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه أهلنا قراباتنا في ديننا رب وفقنا فيهم لما ترتضي قولا فعلا كرما ورزقنا كل حلم وخير أنقياء ولما نقضي خلف كل شر ربنا وصلنا كل شيء ونقر بالرضا منك وعيون وخذ عنا ربنا كل دين مسلم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.